Malam ini kita melanjutkan kajian kita bersama guru kita Ustaz Brenda Amirja, di mana hari ini tema kita adalah tema yang merupakan sesi terakhir dari profil atau hikmah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat utama yang dikabulkan doanya. Sebelum kajian dimulai, dipersilakan kepada sahabat sekalian untuk melengkapi nama dan domisilinya masing-masing, dan silakan untuk fokus. Untuk sesi soal tanya jawab nanti dipersilakan untuk bersoal jawab disesuaikan dengan tema yang dibawakan pada malam hari ini. Mari kita sapa Ustaz. Kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suaranya masih di mute itu? Sudah. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Pitung gimana? Sudah sembuh belum? Alhamdulillah. Udah masih isoman Ustaz, tapi sudah sehat ini. Alhamdulillah. Bisa cium nasi gorengnya dan Alhamdulillah. Iya. Mohon doa juga Ustaz banyak teman-teman kita yang Ya Allah musta'an, syafahumullah. isoman juga. Ada beberapa Ustaz yang biasanya di kajian di Masjid Aqsa juga masih pada isolasi mandiri juga. Mudah-mudahan Allah sudah berikan Amin. semua. Dan saya mohon waktu sebentar untuk jamaah, mohon jaga kesehatan, jangan pada sembarangan keluar. Ini sekarang kondisinya masih kayak gini. Rajin-rajin aja ngaji dari rumah bareng Masjid Aqsa dan kajian-kajian yang lain. Fadhil Ustaz, segera dimulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita sesi terakhir dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah ini pertemuan yang keempat atau kelima ya. Yang kelima ya. Pada pertemuan lalu kita telah bercerita tentang bagaimana peperangan Ma'arakat Al-Qadisiyah yang dia merupakan adalah peperangan penentu dalam menggulingkan Persia. Tentunya setelah itu masih ada peperangan-peperangan sampai terakhir peperangan Nahrawan, tetapi ini yang paling utama karena ini peperangan mereka mengumpulkan pasukan yang sangat banyak, namun akhirnya dimenangkan oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 16 Hijriah ya. Setelah mereka kabur, Sa'ad bin Waqqas tidak berhenti karena kita sudah sampaikan bahwasanya Al-Qadisiyah adalah di awal daripada dia ada perbatasan antara negeri Arab dengan negeri Persia. Ya, tentunya ibu kotanya masih di dalam, yaitu Al-Madain. Al-Madain masih di dalam, masih jauh. Maka setelah mereka kabur, Sa'ad bin Waqqas kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Al-Madain. Disitulah tempat Yazdajir, sang raja Persia, bermarkas di situ. Maka berangkatlah Sa'ad bin Waqqas dengan pasukannya. Dan Al-Madain disebut dengan Al-Madain karena di situ ada 7 kota kalau tidak salah. Al-Madain itu jamak dari Madinah, yaitu kumpulan dari kota-kota kecil ya. Kota-kota yang sekitar 7, kemudian pusatnya adalah di Al-Madain ya. Maka berangkatlah Sa'ad bin Waqqas dengan pasukannya. Terjadi peperangan-peperangan ya, peperangan kecil sembari Sa'ad bin Waqqas terus lanjut menuju ke Qasr al-Madain. Sampai akhirnya peperangan kecil tidak kita ceritakan, ya, kita langsung pada intinya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Waqqas dengan radhiyallahu anhu dengan pasukannya sekitar 60.000 pasukan berkuda tiba di pinggiran sungai Dujlah atau disebut dengan sungai Tigris ya, yang sungai yang sangat lebar dan juga memiliki volume air yang sangat besar ya. Ketika itu qadarullah mereka tiba di musim dingin. Tatkala itu baru masuk musim dingin dan saatnya debit air atau volume air yang ada di sungai Tigris lagi puncak-puncaknya, lagi agak banjir ya. Karena air-air pada berkumpul di situ ya, sehingga sulit untuk dilewati. Padahal Qasr al-Madain sudah kelihatan dari pinggiran sungai ya. Mereka ingin lewat tidak bisa, seluruh kapal-kapal ditarik oleh Persia dan dikumpulkan di dekat
markas mereka, sehingga tidak ada sarana prasarana untuk menyeberang sungai tersebut, dan ini menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, sementara Yazdajir mulai mengumpulkan hartanya untuk berpindah ke tempat yang lain. Ya, akhirnya Sa'ad bin Waqqas berhari-hari nunggu di situ di pinggir sungai, menantikan sungai surut, masih tunggu 2 bulan 3 bulan lagi. Dan ini perkara yang sulit. Sampai kemudian ada orang yang datang kepada mereka berkata, ngapain kalian di sini? Kalian nunggu di sini, sementara Yazdajir sudah bawa hartanya sedikit demi sedikit untuk berpindah ke tempat yang lain. Ini membuat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi berfikir, ya, kalau Yazdajir membawa hartanya ke tempat lain, maka dia akan siapkan pasukan lagi untuk menyerang kaum muslimin di peperangan-peperangan berikutnya. Maka harus dihentikan, jangan sampai dia bawa harta yang begitu banyak dari qasornya, dari istananya, dibawa pergi. Maka harus segera diserang. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Sungai lagi meluap, air lagi tinggi, ya. Menunggu air surut, tunggu 2 bulan 3 bulan. Sa'ad bingung, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bingung, ya. Apa yang harus dia lakukan? Nunggu di situ, ya, lama. Akhirnya disebut dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat kuda-kuda pasukan kaum muslimin melewati sungai tersebut, ya. Kuda-kuda kaum muslimin melewati sungai tersebut dalam mimpinya. Maka ketika dia keesokan harinya, maka dia mengambil keputusan yang berat bahwasanya kuda-kuda harus lewat meskipun sungai lagi meluap, dan ini sulit, ya, sangat sulit, ya. Artinya tenggelam bersama kuda-kuda, ya. Tetapi saat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia meyakinkan pasukannya bahwasanya kita sekarang tujuan kita berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kepada kita. Akhirnya setelah seluruh pasukan mantap dengan penuh ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka pun menerjang sungai, ya, menerjang sungai. Dimulai dari berkelompok-kelompok. Ternyata mereka bisa melewati sungai tersebut seakan-akan kudanya mengapung dan berjalan menuju ke istana Al-Madain, istananya Raja Persia, yaitu Yazdajir. Ini adalah salah satu karamah yang disebut oleh para ulama, karamahnya para sahabat, ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Furqan baina auliya'illah wa awliya syaitan, pembeda antara wali-wali Allah wali syaitan. Di antaranya karamah ini para sahabat, puluhan ribu pasukan melewati sungai yang lagi meluap, tapi kudanya bisa berjalan sampai ke sana. Ya, bukan berarti sungainya menjadi es, enggak. Tetap berjalan, tapi mengapung dan bisa berjalan seakan-akan di bawahnya ada yang bisa dipijaki. Ini di antara karamah yang dialami para sahabat karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Maksudnya Allah yang telah memudahkan ini bagi kami, kemudian mereka masuk dan mereka berjalan dan ternyata bisa, ya. Berjalan ribuan, ya, puluhan ribu pasukan menuju ke istana Kisra atau istana Yazdajir. Mereka ketika melihat dari kejauhan, ya, sementara mereka lagi ngumpulin harta untuk kabur, mereka merasa kaum muslimin tidak bakalan bisa datang, ya. Mereka mustahil kaum muslimin bisa menerjang sungai yang lagi meluap, ya, mustahil. Tapi ketika melihat kuda-kuda tersebut berjalan, mereka akhirnya ketakutan. Mereka mengatakan, kita tidak sedang berperang melawan manusia, kita sedang berperang melawan jin, pakai bahasa Persia mereka, ya. Akhirnya mereka pada kabur, ya. Pada kabur. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas berhasil menyeberang dan akhirnya menguasai Qasr Al-Madain yang terkenal, yang Nabi SAW pernah bercerita tentang Qasr Al-Abyad ini, tentang istana putih ini. Kapan Nabi SAW bercerita tentang Qasr Al-Abyad? Ketika di perang Khandaq. Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, kapan? Tahun 5 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sedang menggali parit. Ketika itu para sahabat sekitar mungkin 1.500-2.000 orang. Kemudian akan datang 10.000 pasukan ingin mengepung kota Madinah. Maka Rasulullah SAW harus menggali parit dalam waktu yang singkat. Karena perjalanan mereka paling 10 hari, 2 minggu sampai kota Madinah. Sehingga Rasulullah bagi tugas kepada para sahabat, harus gali Khandaq yang panjang dan lebar berkilo-kilo dengan dalam 4 meter, dengan lebar 4 meter, agar kuda tidak bisa menerjang Khandaq tersebut. Sehingga mereka menggali dan mereka dalam kondisi lapar.
dalam kondisi lapar sehingga sampai 3 hari mereka tidak makan, bahkan mereka makan suatu yang sudah tengi ya. Disebutkan dalam hadis-hadis ya, intinya bagaimana kesulitannya para sahabat. Musim dingin lagi, tanpa budak, mereka kerja sendiri ya, menggali parit. Kemudian di tengah-tengah mereka menggali parit, tiba-tiba ada kudyah, ada batu besar yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka nggak bisa, para sahabat hancurin nggak bisa, ya, karena galian dalam ya. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada kudyah menghalangi kami. Maka Rasulullah SAW berdiri. Ketika Rasulullah SAW berdiri, para sahabat lihat Rasulullah mengikat perutnya dengan batu. Ya, Rasulullah SAW ternyata kelaparan juga seperti mereka, dan dia mengikat perutnya dengan batu. Lantas dia pun berjalan menuju ke kudyah tadi, batu besar. Kemudian dia pun mukul dengan mikwalnya, dengan semacam kapaknya atau semacam cangkulnya. Maka pecahlah batu tersebut sepertiga, kemudian hancur. Ketika Rasulullah SAW menghancurkan, dia mengatakan, "Ra'aitu, aku melihat istana merahnya Romawi." Dan Rasulullah mengatakan, kita akan menguasainya ya. Maknanya demikian ya. Kemudian Rasulullah pukul lagi, hancur. Rasulullah mengatakan, aku melihat Al-Qasr Al-Abyad. Aku melihat istana putih milik Persia. Dan kita akan diberikan kunci-kunci perbendaharaan Persia. Kemudian Rasulullah pukul lagi ketiga, Rasulullah mengatakan tentang Yaman. Ketika itu orang-orang munafik mengejek, ini Muhammad lagi kelaparan, ya, musim dingin, mau diserang 10.000 orang, kemudian ngomong, kita akan menguasai Persia. Jangankan ngomong Persia, ini depan kita 10.000 orang. Mereka sudah tidak bisa berkutik, kelaparan. Harus bikin khandak supaya tidak bisa diserang. Sekarang Muhammad ngomong akan menguasai Romawi, akan menguasai Persia, yang benar aja. Jadi bahan ejekan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah ucapkan pada tahun 5 Hijriah. Subhanallah, terjadi pada tahun 16 Hijriah. Qasr Al-Abyad dikuasai oleh kaum muslimin. Berapa tahun ya? Sekitar 11 tahun kemudian. Ya, 11 tahun kemudian misdaq qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menguasai adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tentu para sahabat tahu tentang, ketika mereka lihat Qasr Al-Abyad, mereka langsung berkata, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya. Dan mereka berhasil ya. Jadi mereka lihat dari jauh, mereka, dan Qasr Al-Abyad ini sudah terkenal di mana-mana. Istilahnya apa kalau bahasa kita? Istana megah putih yang orang-orang Arab, apalagi Arab Badui, apalagi orang Arab tinggal di Madinah, mana pernah lihat bangunan semewah itu. Sampai sekarang masih ada puing-puingnya. Besar, kemudian itu istananya lah, tempat tinggalnya Yazdijir di zaman tersebut, dengan tingkatan bangunan yang tinggi. Zaman tersebut sangat mewah ya. Di zaman itu sangat mewah istananya Yazdijir. Mereka disebut Iwan Kisra, atau markasnya Yazdijir, atau Al-Qasr Al-Abyad, itu istana putih ya. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas akhirnya berhasil menyeberang dengan karomah, dan ini dalil bahwasanya karomah tidak dipelajari ya. Allah berikan karomah begitu saja. Kalau ada karomah dipelajari, itu ilmu sihir ya. Karomah itu enggak dipelajari. Orang bertakwa kepada Allah, syaratnya tiba-tiba Allah berikan. Dan kapan Allah cabut kembali, selesai. Bukan berarti setiap kali mereka lewati sungai bisa langsung seperti itu lagi. Tidak, ini mereka lagi perlu, mereka berdoa dan Allah berikan. Bukan ilmu caranya bagaimana bisa lewat sungai. Enggak ada. Sa'ad bin Waqqas enggak pernah belajar seperti itu ya. Bagaimana cara naik kuda di atas sungai, enggak pernah belajar seperti itu. Tiba-tiba Allah berikan. Itu bedanya karomah sama ilmu hitam. Ilmu sihir bisa dipelajari. Pelajari pakai beginilah, pakai baca-bacaannya, pakai darah inilah, darah anulah. Nah, itu ilmu sihir. Kalau karomah tidak perlu dipelajari. Tiba-tiba Allah kasih karomah, dan banyak orang mengalami hal tersebut sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang Allah ingin tolong. Di antaranya sahabat, ketika berhasil melewati sungai tersebut, mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Yazdijir kabur. Akhirnya Qasr Al-Abyad dikuasai oleh kaum muslimin, setelah itu kemudian dijadikanlah Qasr Al-Abyad sebagai pusat pemerintahan atau pusat markasnya kaum muslimin di situ, di Al-Madain. Sementara Sa'ad bin Waqqas masih mengumpulkan pasukan karena perang belum selesai, masih banyak kota yang harus mereka perangi. Dan Persia belum selesai, masih banyak ratusan ribu pasukan mereka yang masih akan berperang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, masih banyak perjuangannya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas terus membuat semua pasukan kaum muslimin dikumpulkan di situ, mulailah mereka melakukan perang kecil-kecilan, menaklukkan kota-kota berikutnya, kota banyak sekali. Karena Persia, Irak secara umum luas banget. Subhanallah, tapi mereka ternyata tidak cocok tinggal di Madain. Madain itu
daerahnya lembab, ya, banyak nyamuk, kemudian mungkin lalat apa segala, ya, karena di sekitar sungai, kemudian hijau, kemudian lembab. Sementara para sahabat biasanya di padang pasir, padang pasir nggak cocok tinggal daerah seperti itu, sehingga mereka banyak yang sakit-sakitan. Akhirnya sebagian anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas membawa ghanimah, bawa pergi ke Umar. Umar kan khalifah ketika itu di kota Madinah. Maka mereka bawa dari Irak, mereka bawa ke kota Madinah. Ketika Umar melihat sebagian pasukan datang, berubah kondisi mereka, tubuh yang tadinya gagah kemudian mungkin agak kurus, sakit-sakitan. Umar bilang, kenapa? Akhirnya mereka cerita, kami menempati istana, dapat istana besar, tetapi kondisi tidak memungkinkan, ya, karena mereka tidak biasa dengan daerah lembab, ada nyamuknya apa segalanya, ya. Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Waqqas, harus cari tempat lain, jangan di situ. Karena ini bisa membahayakan pasukan, kalau berperang mereka tidak punya kekuatan. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas mencari tempat dan dia dapat tempat namanya Kufah. Disitulah mereka buat kota baru, namanya kota Kufah, yang menempati pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sehingga kekuasaan dipindahkan dari Al-Madain, markas dipindahkan ke Kufah. Dan sambil peperangan terus berjalan, jadilah Sa'ad bin Abi Waqqas pertama kali menjadi penguasa kota Kufah, dan dia bukan hanya menguasai Kufah saja, bahkan banyak daerah Irak yang telah dikuasai oleh kaum muslimin, Sa'ad bin Waqqas menjadi amirnya. Kita tahu di Kufah ternyata banyak orang-orang yang enggak beres, ya. Sa'ad bin Waqqas memimpin Kufah. Kemudian mereka melaporkan, mengeluh tentang Sa'ad bin Waqqas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengeluh. Berangkatlah sebagian mereka pergi ke kota Madinah. Mereka bilang Sa'ad bin Abi Waqqas bersenang-senangan dengan dunia, dia membuat istana. Memang benar Sa'ad bin Waqqas bikin qasar, semacam kantor pemerintahan di situ. Dia kerja di situ. Kemudian yang jadi masalah, Sa'ad bin Waqqas bikin pintu dari kayu yang menghalangi orang untuk masuk ke dia. Karena orang banyak ngomong, dia ini orang nyeletuk di belakang, maka daripada mengganggu dia bikin pintu dari kayu. Sampailah laporan ini kepada Umar, dan Umar kita tahu terkenal sangat zuhud. Umar radhiyallahu terkenal sangat zuhud. Dan dia mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang wali-wali atau anak buahnya yang memimpin kota-kota, dia dengar, Umar bin Khattab dengar. Mereka laporkan Sa'ad bin Waqqas bikin istana qasar, kemudian dia tinggal di situ, kemudian dia bikin pintu dari kayu. Kita tidak bisa masuk menyampaikan keluhan, sehingga sulit bertemu dengan Sa'ad bin Waqqas. Umar panggil Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, pergi kau ke Sa'ad bin Abi Waqqas, sampaikan surat. Sebelum kau sampaikan surat, bakar pintunya. Subhanallah. Muhammad bin Maslamah ini temannya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia tahu siapa Sa'ad bin Waqqas, tapi ini perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berjalanlah dia naik kuda dari Madinah menuju Kufah. Sampai sana yang pertama dia lakukan, Muhammad bin Maslamah, dia ambil kayu bakar, kemudian dia bakar pintunya, pintu istananya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan istana, istilahnya tempat agak mewah lah dari biasa, ini sebagai pusat pemerintahan. Ya, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas punya istihad tersendiri, bukan untuk bersenang-senang. Maka dibakarlah pintu tersebut, ya. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas punya tujuan agar dia bisa konsen dalam, karena banyak orang yang ngomong dia harus konsen dalam pemerintahan. Gak gampang, banyak kota yang dia kuasai, ini musuh belum selesai. Harus konsen untuk melawan musuh-musuh dari Persia, bukan musuh yang mudah. Dia bikin pintu supaya dia bisa konsen, ternyata laporannya berbeda. Akhirnya Muhammad bin Maslamah kemudian bakar, baru kemudian dia ketemu Sa'ad, dia kasih surat. Dan Sa'ad tidak marah. Sa'ad tahu ini perintah dari Umar bin Khattab. Maka Sa'ad bilang, persilakan masuk. Kata dia, enggak. Padahal mereka teman, tapi ini sekarang dia sedang menjalankan tugas. Tidak ada kebencian Muhammad bin Maslamah kepada Sa'ad, tidak ada sama sekali. Mereka saling menghargai. Cuma ini perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Kemudian Sa'ad suruh masuk, dia enggak mau, Sa'ad yang keluar. Kasih surat, ini perintah dari Umar, kemudian langsung pulang. Kata Sa'ad bin Waqqas, saya kasih kau bekal untuk pulang. Kata dia enggak. Sebenarnya dia tidak mau terima bekal. Pulang kan jauh dari Kufah menuju Madinah, dia enggak terima bekal. Akhirnya dia pulang. Muhammad bin Maslamah pulang. Benar, di tengah jalan Muhammad bin Maslamah habis bekalnya, sehingga dia harus makan daun-daun. Kelaparan sampai kota Madinah, dia dalam kondisi sakit. Umar bilang, kenapa? Enggak ada bekal. Kau tidak dikasih bekal sama Sa'ad? Ya dikasih, cuma saya tidak ambil. Kenapa tidak ambil? Ya kau tidak perintah. Subhanallah, bilang kau tidak perintah. Ya, kalau tidak diperintah bukan berarti dilarang, kata Umar. Gampangannya demikian. Kalau saya tidak perintah bukan berarti saya melarang. Ya sudah, jadi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka tidak mau melanggar
aturan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, demikianlah padahal mereka saling mencintai, saat mencintai Muhammad bin Sallam juga mencintai saat, tapi aturan harus dijalankan. Kita katakan bahwasanya saat tidak salah, ya, tapi Umar ingin yang lebih afdal bagi saat. Ya. Seorang penguasa harusnya mudah mendengar keluhan, ya, apalagi zaman dahulu. Zaman sekarang mungkin harus melewati cara-cara tertentu, tapi zaman dulu mudah, ya. Tidak semua orang mengeluh. Kalau ada yang mengeluh, biar bisa ketemu, dan saat harusnya bisa mengambil sikap. Ini ijtihad saat tidak disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia sebagai penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, dia memutuskan agar dibakar pintu tersebut, dan dia bilang saat suruh jangan tinggal di situ, suruh tinggal sebagaimana orang-orang lain. Akhirnya saat menjalankan perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, ini keluhan yang pertama. Berjalanlah pemerintah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas seorang bertakwa kepada Allah. Ya akhi, tidak ada yang ragu Sa'ad bin Waqqas, mujahid. Orang pertama masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal Islam. Mungkin dia orang kelima pertama yang masuk Islam. Bayangkan. Bukan seperti kita orang keberapa miliar yang masuk Islam. Sa'ad bin Waqqas orang kelima yang pertama masuk Islam. Dia mengatakan ana thuluthul Islam, aku orang ketiga. Maksudnya di zaman dia itu pas dia masuk Islam bersama dengan Abdurrahman bin Auf, dengan beberapa orang. Tapi intinya dia masih 10 pertama kali yang masuk Islam. Kalau tidak orang kelima atau orang sekian. Ya, dia sudah bersama Nabi. Dia yang pertama kali melepaskan anak panah. Dia yang pertama kali melukai kaum musyrikin. Dia yang pertama kali Nabi SAW mengatakan bi abi aku menebus engkau hai Sa'ad dengan ayah dan ibuku. Ya. Dia yang pernah didoain oleh Nabi SAW, Allahumma saddid ramyatahu, ya, wa ajib da'watahu. Ya Allah, luruskan panahannya, ya, jangan meleset, kemudian dan kabulkanlah doanya. Dan dia yang kata Nabi SAW mengatakan, hadza khali, inilah pamanku, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia yang Rasulullah SAW pernah mengatakan, Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Waqqas di surga. Apalagi yang kurang dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Nggak mungkin kemudian mikirin dunia apa segala, cuma isu. 3 tahun kemudian, ya, Sa'ad bin Waqqas memerintah, kemudian dengan selalu perang sana perang sini, berjihad, kemudian ada orang mengeluh lagi, datang ke kota Madinah, beberapa orang mengeluh tentang Sa'ad bin Waqqas. Mereka berkata, innahu la yaqsimu bisawiyah. Saat itu kalau bagi pemberian tidak adil. Wala ya'dilu fil qadhiyah, dan dia tidak adil dalam hukum. Wala yaghzu fis sariyah, dan dia tidak berjihad, ya. Dia hanya perintah-perintah saja, ya. Wala yuhsin fis salat, salatnya enggak beres. Salatnya enggak beres. Subhanallah. Gimana bilang Sa'ad bin Waqqas yang bersahabat dengan Nabi 23 tahun. Nabi hidup 23 tahun, dari 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berdakwah 23 tahun. Selama 23 tahun Sa'ad menemani radhiyallahu anhu. Pertama kali masuk Islam awal Sa'ad bin Abi Waqqas. Haji wada bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian dibilang tidak tahu sholat. Umar dengar ini. Umar ya dia bilang ini nggak benar, cuma ya sebagai seorang penguasa. Ya. Kemudian dia bertanya, kalian ngapain aja ya? Orang sekarang lagi sibuk mempersiapkan pasukan karena Nahwan mau diserang oleh Persia. Mereka telah menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Seakan-akan mereka ingin balas dendam atas kekalahan mereka yang bertubi-tubi. Kali ini mereka kumpulkan seakan-akan sudah peperangan terakhir. Ya. Kalian masih sibuk ngurusin saat. Tapi kata Umar, saya akan cek. Maka sekali lagi Umar mengirim Muhammad bin Maslamah. Maslamah tukang cek. Benar enggak tuduhan mereka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah sampai ke Kufah, dia ambil tangan Sa'ad. Dia tidak lagi, sekali ini dia terang-terangan cross-check-nya terang-terangan, tabayunnya terang-terangan. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pergi ke masjid Kufah, masjid Irak. Bagaimana menurut kalian Sa'ad bin Abi Waqqas di depan mereka? Semua rakyat mengatakan, ma alimna minhu illa khairan. Kami tidak mengetahui dari Sa'ad kecuali kebaikan. Mereka puji. Pergi ke masjid lain lagi, depan. Bagaimana menurut kalian ini Sa'ad ini? Karena mereka tahu ini petugas Umar dan Sa'ad nurut aja dibawa. Ya. Saat lebih senior, lebih dijamin surga, Muhammad bin Maslamah petugas saja. Tapi ya, ini tugas dari Umar, mau diapain? Tanya lagi, bagaimana menurut kalian? Setiap masjid didatangi, semuanya mengatakan, ma alimna minhu illa khairan. Kami tidak tahu kecuali kebaikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampailah mereka datang suatu masjid, berkumpullah beberapa orang, ada 3 atau 4. Di antaranya seorang bernama Usamah
Ibn Qatadah, Usamah bin Qatadah. Ya. Muhammad bin Salam berkata, bagaimana menurut kalian Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka dia berkata, sama seperti tuduhannya kepada Umar. Wallahi, menurut kami, ma yaqsimu bis-sawiyah, dia tidak, kalau bagi tidak rata, pilih kasih. Wala ya'dilu fil qadiyah, kalau berhukum tidak adil. Wala yaghzu fis sariyah, dan tidak berperang, hanya sekedar perintah-perintah doang. Wala yuhsinu salat, tidak pintar salat. 4 tuduhan. 4 tuduhan. Subhanallah. Saat dituduh tidak adil dalam membagi pemberian, ghanimah, tidak adil. Dituduh hakim yang zalim, tidak adil dalam berhukum, tidak sama rata ketika membagi, tidak adil dalam menghukum. Kemudian penakut, ini Sa'ad bin Waqqas dituduh penakut, hanya perintah dia tidak ikut perang. Yang keempat, tidak tahu salat. Subhanallah. Sa'ad bin Waqqas ketika dibilang demikian, maka dia berdoa, dan kita tahu Sa'ad bin Waqqas doanya dikabulkan. Dia berkata, didengar oleh mereka, Allahumma in qala hadha kadhiban wa riya'an wa sum'ah. Ya Allah, ini orang kalau ngomong dia dusta ya Allah, dan dia riya, dan dia sum'ah, ya, maka fa'atil umrahu wa aritu fil fitan, panjangkanlah umurnya, wa ami basarahu, butakanlah matanya, dan biarkan dia terjebak dalam fitnah. Wa kathir iyalahu, banyakkan anaknya sehingga dia sulit mengurusnya. Tapi Sa'ad bin Waqqas dia tidak ingin zalim, dia syaratkan. Bahkan syaratnya bukan cuma dusta saja. Dia syaratkan 3. Ya Allah, in qala hadza, ini orang kalau ngomong tentang saya, dia dusta, dia sum'ah, dan dia riya, maka kabulkanlah doaku. Akhirnya Muhammad bin Salamah membawa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan orang-orang ini ke depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka disitulah kemudian diperdebatkan di hadapan Umar. Kata Sa'ad, mereka bilang saya tidak bisa sholat. Gimana saya tidak bisa sholat? Saya tidak sholat kecuali seperti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya perpanjang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat saya perpendek. Baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Umar berkata, radhiyallahu anhu, demikianlah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang bahlul, ini enggak pernah lihat Nabi, mereka enggak tahu gimana cara sholat Nabi. Sa'ad bin Waqqas 23 tahun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana enggak tahu? Maka dia bilang, saya gimana ya Umar? Saya sholat, saya perpanjang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat saya perpendek. Kata Umar, demikianlah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan benar, akhirnya orang ini Usamah bin Qatadah ini akhirnya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umurnya panjang, sampai dia buta, sampai turun ini yang enggak bisa ngelihat. Anak-anaknya banyak, hidupnya susah, miskin, urusan banyak, tapi dia suka ganggu budak-budak wanita yang lewat, dia ganggu, ya. Orang tanya, kamu sudah tua kok masih begini? Sudah tua masih goda gadis-gadis. Kata dia, asabatni da'watu ar-rajulul mubarak Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Hati-hati, ya. Saat mustajabud dakwah, ya. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, luruskanlah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW pernah berkata, Nabi, hadis ini dipersilakan oleh para ulama. Rasulullah SAW berkata kepada Nabi, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak takun mustajabah dakwah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak, jadikanlah makananmu halal, makan yang baik, yang halal, dari hasil yang halal, ya. Takun mustajabah dakwah, kau akan menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya, ya. Dan ini hadis meskipun fihi nazar, kata sebagian ulama, jadi sanadnya perlu diteliti kembali, tapi secara makna benar. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, yang Nabi melihat seorang yang asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' yaqulu ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yusajabu lidzalik. Nabi melihat ada seorang sedang bersafar, kemudian rambutnya semrawut penuh dengan debu, mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rabbku, kabulkanlah doaku. Kata Nabi, bagaimana mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil haram, kenyang dari hasil haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana mau dikabulkan? Ini berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau dia makanannya halal, minumannya haram, minumannya halal, pakaiannya halal, kenyang dari hasil yang halal, maka doanya mudah dikabulkan, ya.
doanya mudah dikabulkan. Lihatlah bagaimana ayahnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Ketika akan meninggal dia mengatakan, saya tidak tahu satu dirham pun masuk di mulutku dari dirham yang syubhat. Enggak ada, bukan yang haram, yang syubhat aja satu dirham pun enggak ada saya makan. Anaknya Imam Bukhari. Ini berdoa Allah kabulkan, jadikan anak yang sangat luar biasa hebat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Jadi setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak lagi kembali ke Kufah. Setelah 6 tahun dia masuk ke Kufah. Dari tahun 16 Hijriah sampai pertengahan tahun 20 Hijriah. Yang kehidupan dia semuanya jihad fisabilillah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, berjuang membentuk pemerintahan di Kufah. Akhirnya gara-gara fitnah dan macam-macam tuduhan, Umar memandang perlu ada pergantian. Maka Umar bertanya, siapa yang kau gantikan? Kau wakilkan dirimu di sana. Kata dia, aku telah meletakkan Abdullah bin Itban sebagai penggantiku. Umar cocok, ya. Subhanallah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal di Madinah, ya. Sampai terjadi terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan setelah itu Kufah mengalami perubahan-perubahan. Ternyata memang masyarakat Kufah tukang bikin onar, tukang bikin fitnah, tidak setuju dengan amir yang baru. Sa'ad bin Waqqas mereka tidak setuju. Sebagian tentunya, tapi mereka bikin provokasi. Kemudian diganti Abdullah bin Itban. Kemudian mereka juga tidak setuju. Kemudian diganti Ibnu Hanzalah. Kemudian mereka juga tidak setuju, diganti lagi. Kemudian diganti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Umar pilih jadi khalifah. Tidak setuju juga. Mereka minta diganti. Akhirnya ganti Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka tidak setuju. Umar bingung ini siapa lagi? Semuanya orang hebat. Terakhir Umar kirim Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Umar mengirim Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Jadi memang bukan kesalahan pada saat, tapi kesalahan pada sebagian provokator yang ada di Kufah, dan Kufah adalah tempatnya fitnah. Taib Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya tinggal di Madinah setelah 6 tahun bergelut dengan peperangan di Kufah, dan akhirnya beliau tinggal di Madinah. Allah menghendaki dia meninggal di kota Madinah. Kemudian hidup di kota Madinah tidak sebagai pejabat apapun, sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh setelah itu oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam di perutnya 3 kali, sehingga kalau dia makan akhirnya keluar makanan, keluar minuman. Dia kumpulkan 6 orang, maka dia memilih 6 orang tersebut, salah satunya harus menjadi khalifah. 6 orang tersebut semuanya mubasysyirina bil jannah, orang-orang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang tersebut Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib. 6 orang tersebut dipilih, salah satu harus jadi khalifah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tahu Sa'ad bin Abi Waqqas diridhoi oleh Nabi, dijamin masuk surga. Makanya dia pilih 6 orang tersebut. Ternyata yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di masa pemerintahan Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjalani kehidupannya sampai akhirnya maktal Utsman, terbunuh Utsman pada tahun 35 Hijriah, ya. Utsman terbunuh. Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu dengan kisah yang sudah pernah kita sampaikan. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, Sa'ad bin Waqqas tahu bahwasanya akan terjadi fitnah luar biasa. Firasatnya jalan. Dan dia mendengar hadis-hadis tentang fitnah, dan dia meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Dia yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada fitnah, bahwasanya al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Kata Nabi SAW, akan datang fitnah, yang duduk di situ lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha cepat berlari menuju fitnah. Saat mendengar hadis-hadis tersebut, kemudian dia juga yang meriwayatkan hadis Rasulullah akan terjadi fitnah, maka dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, jika terjadi fitnah, makanya seorang hendaknya sibuk dengan ontanya, sibuk dengan kambing-kambingnya. Maka saat bertanya, Rasulullah, kalau seorang tidak punya onta, tidak punya kambing, apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, ambil pedangnya, kemudian ambil batu, pukul tajamnya. Ya, falyadukku hiddahu bihajarin, pukul, jadi pedang itu ditumpulin, suruh tumpulin oleh Nabi SAW. Saat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia masuk ke rumahku, bunuhku. Ya, kata Nabi, faltakun kabna Adam, jadilah engkau seperti orang yang terbunuh, jangan kau membunuh. Mulailah saat melihat
terbunuhnya Utsman ini bukan perkara ringan, khalifah dicintai oleh kaum muslimin dan Bani Umayyah banyak. Bani Umayyah banyak. Dan benar-benar terjadi fitnah. Maka ketika Utsman bin Affan mulailah saat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beli tanah agak jauh dari kota Madinah, kira-kira 10 mil di daerah namanya Hamraul Asad. Sampai sekarang kalau kita masuk kota dari Mekah menuju Madinah, sudah dekat Bir Ali, dekat Bir Ali atau Dzulhulaifah, tempat mikot, sebelah kanan tuh kita akan lihat tulisan Hamraul Asad. Situlah daerah yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu perang setelah perang Uhud. Rasulullah SAW ke situ untuk menanti kedatangan Abu Sufyan yang disebut dengan perang Hamraul Asad. Dari situlah Sa'd bin Waqqas agak jauh dari kota Madinah. Sengaja dia tinggal di situ. Dia tahu ini akan terjadi fitnah, ya. Bayangkan dia tinggalkan Masjid Nabawi, jauh lah. Itu 10 mil kira-kira berapa? 1,7 kali 17 kilo, hampir 20 kilo dari kota Madinah. Kemudian dia ngurusin kambingnya, ngurusin ontanya, sudah dia jauh daripada keributan-keributan, ya. Mulailah setelah Utsman radhiyallahu anhu meninggal terjadi fitnah. Khilaf antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sampai orang datang kepada Sa'd bin Waqqas. Sa'd bin Waqqas, kenapa kok tidak megang khilaf? Artinya kalau Sa'd bin Waqqas maju, mungkin banyak orang pilih dia. Mungkin banyak orang, udahlah kita pilih khalifah yang baru mungkin, tapi Sa'd bin Waqqas tidak mau dia. Dia tidak mau. Karena dia memang orang hebat, punya pengalaman perang, punya pengalaman sebagai pemimpin. Ya, ketika itu ya hebat dia, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, maka dia menetap ngurusin kambingnya, kemudian ontanya. Sampai akhirnya anaknya datang. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas datang naik kuda, nasihati bapaknya. Kata dia, ayah, orang-orang sedang berebutan jabatan, kau di sini ngurusin kambing dan onta. Kata dia, uskut ya ibni, diam kau hai putraku. Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang mukmin yang baik adalah al-ghani at-taqi al-khafi, ya. Ya, mukmin yang baik adalah seorang yang al-ghani, tidak butuhkan kepada orang lain, at-taqi bertakwa, al-khafi tidak muncul. Tidak muncul, dia lebih baik sendiri, ya. Dan dia jalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian terjadi peperangan antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Maka datang lagi, ya ayahanda, ikut peperangan. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, datangkan kepadaku pedang yang bisa membedakan mana kafir mana muslim. Kalau dia bilang itu kafir, saya akan bunuh. Datangkan pedang kepadaku yang bisa melihat kafir dan muslim, saya akan perang. Kalau enggak, saya enggak mau. Subhanallah, dia tidak mau sampai akhirnya Sa'd bin Waqqas ibadah di situ, menjauhi segala fitnah, dan mayoritas sahabat demikian. Mereka tidak masuk dalam fitnah pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya terjadi tahkim, ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, sampai akhirnya Hasan menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan memberikan jabatan kepada Muawiyah, dia lengser demi persatuan, dan itu semua Sa'd bin Waqqas tidak ikut-ikutan. Sampai akhirnya beliau pun meninggal radhiyallahu taala anhu, ya. Menjauh dari fitnah, ya, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertarik sama sekali dengan jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan, benar-benar menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan meninggal, ya, beliau minta beberapa wasiat. Pertama, beliau ingin dikuburkan dengan di lahat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan bukan syak tapi di lahat, ada miring, ya. Kemudian yang berikutnya, dia minta dikafankan dengan baju perangnya yang dia pakai ketika perang Badar. Dia simpan. Waktu dia ikut perang Badar kan hebat Sa'd bin Waqqas. Baju yang dia pakai untuk perang Badar, dan dia tahu keutamaan kemuliaan orang-orang yang berikut dalam perang Badar. Dia simpan bajunya. Perang Badar kapan? Perang Badar tahun 2 Hijriah. Beliau wafat Sa'd bin Waqqas 55 Hijriah. Itu sekitar berapa? 52 tahun yang lalu, ya. 52 tahun yang lalu, ya. Dan bajunya masih ada. Kemudian beliau dikafankan dengan baju tersebut. Beliau ingin bertemu dengan Allah dengan memakai baju yang pernah beliau gunakan dalam perang Badar, ya. Disebut dalam sebagian riwayat putrinya menangis, ya. Maka Sa'd bin Waqqas berkata, "Kenapa engkau menangis, wahai putriku? Sungguhnya aku penghuni surga." Dia bilang gitu. Ya, Nabi bilang penghuni surga. Dia ingin menenangkan putrinya. Aku penghuni surga. Ya.
Dia mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusihnu dzanna billah azza wa jalla. Jangan salah seorang meninggal dari kalian kecuali dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'd bin Waqqas meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka jenazahnya dipikul oleh orang dari tempat tinggal dia di Hamraul Asad ke Masjid Nabawi, 20-an kilo. Pikul jalan kaki. Bagaimana mereka memuliakan Sa'd bin Abi Waqqas. Sampai di Masjid Nabawi, kemudian istri-istri Nabi minta engkau dilewatkan di hujurat mereka agar mereka menyolatkan. Sisi Nabi tahu siapa Sa'd bin Abi Waqqas. Mereka menyolatkan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian beliau dikuburkan di Baqi. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Tentu kisah Sa'd bin Waqqas lebih banyak daripada ini. Ini sekedar ru'usul aqlam, yaitu pokok-pokok yang penting yang ingin saya sampaikan. Semoga menjadikan kita semakin cinta kepada para sahabat dan kita bisa meneladani mereka sedikit demi sedikit. Wallahu alam bisawab. Itulah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita heran dengan mereka, tapi tidak usah heran karena guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah seperti biasanya. Ada? Oh, ada, silakan. Saat ada 3 pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Jakarta. Ustaz, kata jihad untuk zaman Nabi kita sudah memahami lewat penjelasan-penjelasan di kajian-kajian. Kata jihad juga populer saat ini, terutama di lingkungan kita umat Islam. Seiring dengan popularitas tersebut, apa makna jihad yang sesuai anak-anak zaman now agar mereka tidak salah dalam bertindak jihad di zaman itu? Syukran. Jihad, Rasulullah SAW berkata, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, maka itulah jihad fisabilillah. Tentu ada syarat-syaratnya, ada pemimpin, ada bendera yang dia bela, bendera pemimpin kaum muslimin. Bukan asal-asalan, bukan membela kelompoknya, membela politik dan yang lainnya, enggak ya. Atau salah sasaran, berjihad tapi bukan jihad melawan orang-orang musuh, tapi ngebom sana, ngebom sini. Ini yang kita sedihkan, praktek salah dari sebagian kaum muslimin, dilakukan orang sebagian takfir yang memudahkan mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mereka ngebom sana, ngebom sini, dan itu mencoreng citra kaum muslimin, ya. Sehingga dampak yang mereka lakukan sangat buruk, ya. Saya khawatir mereka membawa dosa jariah dilakukan oleh sebagian orang, ya. Betapa banyak saudara-saudari kita terganggu gara-gara perbuatan mereka, ya. Ada yang pakai cara dituduh macam-macam lah, inilah gara-gara perbuatan mereka. Oleh karenanya jihad ya harus memenuhi persyaratan, ya, terutama di atas bendera yang benar, ya, ada tujuan, bukan kemudian masing-masing punya bendera kemudian ribut sendiri. Ini yang kadang-kadang kita sedihkan. Maka seorang waspada, jangan mendengar seruan jihad kemudian asal berangkat, tahu-tahu terjebak dalam kelompok-kelompok takfiri yang akhirnya mereka saling perang-perangan sendiri, ya. Saya ada kisah sebagian teman yang pernah ikut seperti itu. Mereka disuruh perang asal maju, terkadang ada perintah dari atas, mereka tidak tahu siapa perintah, mereka pokoknya jalanin saja. Ketika dia maju, ternyata yang dilihat bukan orang kafir yang dilewat, ternyata orang Islam juga. Jadi contoh fitnah, kalau sudah seperti itu fitnah. Banyak kelompok-kelompok kecil, terkadang mereka saling perang-perangan sendiri, ya. Wallahu alam bisawab. Kebanyakan jihad-jihad yang ada tidak syar'i, ya. Maka seorang waspada, jangan terpedaya dengan slogan-slogan yang hanya banyak di antara mereka hanya menimbulkan apa? Fitnah di mana-mana. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan kedua, Ustaz, dari Aceh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam kebaikan. Sampai sekarang Anda masih bingung mengapa saat mendoakan wanita yang berwajibnya dengan doa mereka. Padahal kita mengetahui bersihnya hati para sahabat dan luasnya kasih sayang para sahabat terhadap manusia, terlebih lagi terhadap wanita. Jazakumullah khairan. Itu laki-laki, bukan itu yang didoakan itu laki-laki. Ibnu Qatadah, Usama bin Qatadah, ya, yang menuduh saat tidak. Intinya
kita tahu tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak lihat yang dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau adalah seorang yang berlapang dada, sangat pemaaf, tapi ada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin ya. Karena gara-gara tuduhan tersebut saat dilengsarkan dari pemerintahan, mungkin saja dia ingin berbuat untuk umat, menjadi pemimpin jihad dalam peperangan, tapi gara-gara tersebut akhirnya kan dilengsarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia mengucapkan cuma sekali itu aja, sekali dua kali aja ya. Sisanya tidak ya, bersabar ya. Itu berarti ada kondisi yang kita tidak bisa tergambar bagi kita sampai saat mendoakan Usama bin Qatadah tersebut, kecuali karena ada sesuatu yang mungkin tidak bisa nilai tentang abaatnya, tentang dampak-dampaknya yang itu saat tahu ya. Sebagaimana kita katakan Nabi SAW juga adalah orang yang sangat pemaaf, tapi ada saatnya Nabi mendoakan keburukan bagi sebagian orang kafir. Seperti ketika Nabi SAW diletakkan kotoran oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, Rasulullah sedang sholat, kemudian diletakkan kotoran di pundaknya, Rasulullah sedang sujud. Rasulullah sujud terus nggak berani angkat badannya. Kenapa angkat badannya? Kotoran akan menimpa bajunya dan semuanya. Sampai datang putrinya Fatimah yang masih kecil, masih gadis, masih kecil. Kemudian datang membersihkan kotoran dari ayahnya, mengumpat-ngumpat orang musyrikin. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Allahumma alaika bi fulan. Rasul sebut namanya, ya Allah hancurkanlah si fulan. Dan itu langka, tidak biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada suatu hal yang mungkin menjadikan Nabi demikian, ya. Ada hal yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tewas dalam perang Badar. Demikian juga Sa'ad bin Waqqas, kita baca dia paling berapa kali doain ya. Padahal dia adalah, kalau dia mau senjata dia untuk doain gampang ya, tapi tidak juga, dia cuma sesekali saja. Itu pun karena kondisi yang buruk yang mungkin bagi kita tidak bisa kita lihat ya. Asalnya beliau sangat bersabar, dikata-katain, tapi itu dihadapkan, dipersaksikan sampai dibawa ke kota Madinah, maka mungkin dia memandang untuk didoakan doa tersebut. Dan itu pun Sa'ad bin Waqqas memberi syarat, in qala dzalik kadziban, dia dusta, riya, sum'ah ya. Seandainya dia tidak dusta, seandainya dia salah informasi, seandainya dia tulus kepada Allah, tidak akan kena. Mungkin dia ngeritik saat ada karena tulus ya, tidak akan kena doa tersebut. Tapi karena ternyata dia terpenuhi 3 persyaratan, dusta, riya dan sum'ah, maka kena. Ya intinya itu ijtihad saat ya, dan dia sudah dijamin masuk surga. Kita tidak bisa bayangkan apa yang dihadapinya ya. Tentu sesuatu yang menjadikan saat berdoa, tentu ada hal yang berbahaya di balik itu, sehingga dia harus berdoa demikian. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga ini dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehubungan dengan keutamaan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, maka bagi kami apakah syarat-syarat utama agar diterimanya doa kami, Ustaz? Tadi diantaranya tadi makan yang halal, berusaha makan yang halal ya. Itu satu diantaranya. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah mengabulkan doa. Ud'u Allah antum muqina bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi yakin ya. Jadi yang kita berdoa siapa tahu ya. Coba kita berdoa siapa tahu dikabul. Itu namanya enggak yakin. Yakin Allah Maha mendengar. Yakin ketika kita berkata-kata, Allah tahu yang kita bicarakan. Allah sedang mendengar apa yang saya ucapkan. Saya sedang ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin ya. Yakin. Jangan seperti kata orang, kamu kalau berdoa ngapain harus lewat wali-wali? Kamu siapa? Emang Allah nengok kamu? Enggak benar. Emang Allah tidak nengok. Allah Maha tahu. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah yang mengurus setiap manusia. Kalau wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Apalagi ente manusia, daun saja jatuh Allah tahu. Allah mencipta, wa huwa alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu lirikan mata. Jadi seorang yakin bahwasanya Allah mendengar dan Allah Maha mengabulkan, dan berdoa bukan coba-coba. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka liyazimal mas'alah, kata Nabi, serius kalau meminta, fa innallaha la mustakriha lahu. Tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kabulkan mudah, tapi kalau tidak kabulkan tentunya ada maslahat yang Allah tahu, tapi kita tinggal minta. Kita minta tidak ada ruginya, minta yakin Allah akan kabulkan ya. Kalau tidak dikabulkan sekarang, Allah pasti pilih waktu yang tepat untuk Allah kabulkan. Kalau Allah tidak kabul, Allah akan hilangkan kemudaratan sebanding dengan yang kita minta. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diusir keluar dari kota Babil, dia berdoa, Rabbi habli minas shalihin, berikanlah aku anak saleh. Allah kabulkan puluhan tahun kemudian.
Tapi yang keluar siapa? Ismail alaihissalam, tidak sembarang ya. Tapi Allah tahu kapan waktu dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ya, terakhir kan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon dijelaskan maksud dari Islam adalah agama tauhid. Syukran, Ustaz. Islam, agama tauhid itu agama yang menyuruh kepada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang menyuruh kepada kesyirikan, mengambil sekutu kepada selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah nabi, ya. Itulah Islam, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Islam adalah agama salah satunya yang menyuruhkan kepada tauhid. Dan itulah yang seharusnya agama semua nabi, ya. Makna Islam secara umum adalah agama semua nabi adalah Islam. Makanya dia mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan qul ta'alu, ya, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju satu kalimat yang sama. Ini kalimat yang sama yang diserukan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, sama ahlul kitab, sama dengan diserukan Nabi Muhammad SAW. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kalimat yang sama. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Kita berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Menjadikan Nabi Isa sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini tentu tidak diperbolehkan. Jadi Islam adalah agama yang menyuruh kepada penyembahan kepada Sang Pencipta. Adapun agama-agama lain menyuruh kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada ikhwan dan akhwat peserta kajian dari Masjid Asra dan yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materinya dan 5 kali